Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi bersama Nono Trip. Selamat pagi. Ya, pagi ini kita sudah berada di stasiun Bandung, Peron Selatan ya teman-teman. Pagi ini adalah pagi yang saya tunggu-tunggu banget, dimana hari ini saya akan mengunjungi kantor Google Indonesia teman-teman, dalam rangka office tour. Mantap banget nih perjalanan kita dari Bandung ke Jakarta dengan kereta api Parahyangan, keberangkatan jam 6.30. Wah, pasti seru banget nih. Perjalanan pagi masih segar, sejuk, dan bisa menikmati pemandangan indah, Masya Allah. Dan nanti setelah sampai di Jakarta, kita langsung menuju ke daerah Sudirman untuk menuju ke kantor Google Indonesia. Nah, penasaran kan kayak gimana keseruan trip hari ini? Langsung aja tonton terus videonya sampai tuntas. Anyway, di stasiun Bandung ini ada dua pintu ya teman-teman. Yang pertama ada pintu 1, ini buat kereta lokal sama kereta jarak jauh. Terus kemudian ada pintu 2, ini untuk kereta cepat teman-teman. Penumpang kereta cepat pintunya lewat sini, kayak gitu. Dan ini ada pengumuman, untuk menjaga keselamatan dan ketertiban, kami himbau untuk melakukan boarding tiket komuter lain maksimal 5 menit sebelum waktu keberangkatan. Nah, ini udah ada himbauannya ya teman-teman ya. Jadi kalau datang jangan mepet-mepet, maksimal 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. Kayak gitu teman-teman. Yuk kita masuk. Oke teman-teman, kita udah sampai di peron jalur 465. Sudah tersedia kereta api Lodaya sebelah kiri dan kereta api Parahyangan sebelah kanan. Lodaya ini jurusan Solo Balapan, Jogja Solo Balapan, rangkaiannya udah New Generation. Berangkatnya jam 6.30. Kalau Parahyangan yang ini 135B ini, nomornya 135B, ini rangkaiannya masih SS biasa. Dia menggunakan rangkaiannya apa ya ini? Oh, ini kayaknya rangkaiannya Parahyangan sendiri. Jadi dia kelasnya eksekutif premium, stainless steel generasi 1 teman-teman. Nah, berangkatnya jam 6.35. Nah, saya naik di eksekutif 1 depan sini teman-teman. Yuk, Bismillah. Perjalanan kali ini saya pilih kereta api Parahyangan dengan jadwal keberangkatan pukul 6.35 dari stasiun Bandung. Berhubung acara di Google mulai dari jam 13.30, jadwal yang saya pilih ini lebih pas dan lebih santai. Soalnya jadwal berikutnya itu sekitar jam 10.25. Ya mepet sih ntar nyampe Jakartanya. Jam 6.30 kereta api Lodaya pagi jurusan Solo Balapan siap diberangkatkan nih teman-teman. Nah ini baru saja semboyan, keretanya berangkat di jalur 4 stasiun Bandung. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Karena ini pintunya manual jadi kita tutup biasa aja ya. Belum yang otomatis ditutup dari pusat gitu teman-teman. Yuk, bismillah, kita berangkat. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Parahyangan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir 5 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain
Terowongan Sasak Saat, dan Jembatan Cisau. You that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train form. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Oke teman-teman, kita sekarang lagi perjalanan menuju Jakarta dengan kereta api Parahyangan. Nantinya di Jakarta kita akan mengunjungi kantor Google Indonesia teman-teman yang ada di Sudirman. Nah, kereta ini kan tujuannya stasiun Gambir. Nanti dari stasiun Gambir kita akan lanjut moda transportasi lain, ya let's say busway atau Transjakarta gitu aja teman-teman, menuju ke daerah Sudirman. Sebenarnya bisa naik MRT, tapi kayaknya saya pengen mode hemat aja, jadi naik Transjakarta aja teman-teman. Cukup 3.500 kalau nggak salah tarifnya. Nah, nanti kira-kira haltenya turun di mana, kita akan ekspor di Jakarta nanti ya teman-teman. Sebenarnya kalau naik MRT itu kita bisa turun di stasiun Bundaran HI untuk Transjakartanya ya. Transjakarta turun di stasiun Bundaran HI, halte Bundaran HI, terus nanti tinggal turun ke stasiunnya yang ada di bawah tanah itu. Nanti kita naik MRT turun di stasiun Istora Mandiri kalau nggak salah ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau misalkan naik Transjakarta bisa juga naik yang koridor 1 rute Blok M Kota. Nah, cuman berhentinya di mana nanti kita lihat ya teman-teman. Saya juga belum begitu hafal untuk ininya halte-haltenya kayak gitu. Kalau event kemarin kita juga pernah ikut Masa Diasa kunjungan ke kantor Google Indonesia dengan naik kereta cepat Wush. Nah, sekarang kita versi yang low budgetnya aja. Kita naik kereta api Parahyangan teman-teman. Karena kebetulan trip kita kan Senin pagi ya, dan Senin pagi itu Wush pasti rame banget dan udah pasti tarifnya udah nembus di harga 300 sampai 340 ribu kalau nggak salah teman-teman. Jadi ya udah cari yang versi low budget aja biar nanti kita nyampainya juga santai, nyaman, dan bisa kita alokasikan budgetnya untuk hal yang lain, mungkin beli oleh-oleh atau jajan di Jakarta sana kayak gitu teman-teman.
memang ya jalur Bandung Jakarta itu pemandangannya ciamik banget, gak ada obat gitu teman-teman. Gak kalah dengan lintas Bandung bagian timur ya teman-teman ya. Dan kebanyakan kereta yang melintas di sini adalah kereta api Parahyangan teman-teman. Nah ini nih serunya kalau naik kereta Parahyangan tuh, kita bisa melihat pemandangan, apalagi kalau perjalanan pagi kayak gini. Cakep. Suasananya tuh sejuk, nyaman, damai gitu. Aduh, enak banget lah. Dan satu hal yang bikin brand kereta Parahyangan ini melekat di masyarakat ya teman-teman. Kereta Parahyangan ini ada jadwal keberangkatan pagi, yaitu jam 5 dan jam 6.30. Ini sangat cocok banget buat yang pengen ngejar kerja di pagi hari teman-teman. Selain kita kesampingkan bus dulu ya, kita ngomongin kereta api Parahyangan dulu. Jadwal kereta api Parahyangan pagi hari itu kalau hari Senin udah pasti full banget teman-teman. Ini aja saya pesen H-2 itu tinggal berapa ya, pokoknya tinggal puluhan gitu teman-teman. Kelas premiumnya udah habis. Terus yang keberangkatan jam 5 pagi itu udah habis semua teman-teman, tinggal yang kelas panoramik. Oke sih emang kereta api Parahyangan ini masih melekat banget di hati masyarakat. Jadi pilihan gitu loh teman-teman. Bisa jadi ini alternatif ya teman-teman bagi penumpang yang pengen cepat menuju Jakarta. Mungkin kereta cepat udah habis, makanya berpindahlah ke kereta Parahyangan ini teman-teman. Perjalanan kita itu nanti menempuh waktu sekitar 3 jam 5 menit. Jadi ya masih oke lah untuk mengejar Senin pagi gitu teman-teman. Tapi menurut kalian gimana? Lebih pilih kereta cepat atau masih tetap pilih kereta Parahyangan? Coba komen di bawah. Oke teman-teman, sekarang udah jam 8 pagi dan kita udah sampai di stasiun Purwakarta. Di sini kereta api Parahyangan berhentinya cukup lama ya teman-teman, 10 menit. Udah kayak berhenti di stasiun Cipendei aja ya. Ya, di sini lebih ke nunggu waktu keberangkatan aja teman-teman. Gak ada pemeriksaan khusus di stasiun Purwakarta ini karena beberapa perjalanan kereta api Parahyangan ini berjalan langsung di stasiun Purwakarta. Artinya stasiun Purwakarta ini tidak sehebat stasiun Cipendei yang mana kereta wajib berhenti di stasiun tersebut teman-teman. Ya, anyway, kereta api Parahyangan yang saya naik ini dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung jam 6.30 itu membawa dua jenis kelas teman-teman. Yang pertama ada kelas premium, yang kedua ada kelas eksekutif. Dan untuk kelas eksekutifnya itu membawa 4 unit, sedangkan kelas premiumnya membawa 3 unit saja teman-teman. Saya penasaran, ini menggunakan rangkaiannya siapa ya teman-teman? Atau menggunakan rangkaiannya KA Malabar ya, Idul KA Malabar gitu. Soalnya KA Malabar juga eksekutifnya ada 4, tapi premiumnya 3 atau 2 gitu. Saya lupa sih ini menggunakan rangkaian siapa, tapi diponya capnya itu BD gitu atau Bandung gitu teman-teman. Nah, nggak tahu lah, yang tahu mungkin bisa komentar di bawah. Ya, mumpung berhentinya cukup lama, kita coba geser ke depan ya teman-teman. Dan inilah dia lokomotif kereta api Parahyangan yang berdinas pada pagi hari ini. Menggunakan lokomotif dengan seri CC206-1329. Artinya ini adalah lokomotif dengan seri CC206
yang mulai dinasnya pada tahun 2013 dan ini adalah lokomotif ke-29 teman-teman. Depo Indo SDT atau Sido Topo. Kayak gitu, 206. Stasiun Purwakarta ini sedang renovasi ya teman-teman. Sepertinya ini mau ada pelebaran area gitu. Terus juga dipasang kanopi. Ini kereta api lagi demen banget masang kanopi yang model kayak gini ya teman-teman. Jadi kubah besar gitu, terus panjang gitu. Jadi mengcover seluruh rangkaian dan tidak merubah bentuk bangunan aslinya teman-teman. Bangunan aslinya itu sebelah sini nih. Nah ini bangunan aslinya tuh yang kecil ini. Nah terus ditambah kanopi lagi nih teman-teman tuh. Jadi kayak kubah gitu, bukan kubah sih tapi lebih ke cover gitu, dan ini tinggi ceilingnya, jadi bikin sejuk. Kalau misalkan kanopinya agak pendek itu nanti jadi panas teman-teman. Nah kalau tinggi gini kan enak, ada sirkulasi udara jadi nggak bikin panas kayak gitu teman-teman. Di sebelah sini ada lori inspeksi teman-teman tuh, KAI CBR PLD. Ini kalau nggak salah lintas Cibungur Pleret apa ya, CBR PLD itu. Lucu sih bentuknya kayak gini. Ternyata kemudiannya ya model-model mobil gitu ya teman-teman tuh. Kan nggak tahu kan itu nggak bisa disetir ya. Soalnya kan jalurnya lurus, lempeng-lempeng aja ngikut rel. Lucu sih. Jam 8:10 tepat kita diberangkatkan dari stasiun Purwakarta. Kak, biasa via tak tinggal ya San. Yang gue nih IKEA, mall IKEA gue loh. Oh. Ya alhamdulillah bocah ya anteng, maksudnya ki seneng ngono lho, gak rewel. Awe ngono, ya cintane yo an bekale. Manut. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara.
kita udah sampai di kota Jakarta dan saat lagi kita akan turun di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir, teman-teman. Nah, nanti setelah kita turun di stasiun Gambir, kita bakal lanjut lagi dengan Transjakarta menuju ke daerah Sudirman, teman-teman. Di sana nanti kita akan turun, saya masih belum tahu sih nanti kira-kira turunnya di halte mana, nanti kita akan lihat. Yang pasti dari halte Gambir kita nanti naik Transjakarta ke halte Monas, habis itu atau ke Juanda dulu gitu. Terus pokoknya nanti naik koridor satunya itu di halte Monas, teman-teman, kayak gitu. Nah, nantilah kita akan lihat kayak gimana perjalanan menuju ke kantor Google Indonesia. Yuk, ini udah sampai di stasiun Manggarai. Ntar lagi kita mau naik ke jalur layang, terus tiba deh di stasiun Gambir. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Gambir Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, teman-teman, alhamdulillah jam 9 lebih 45 menit. Kita lambat beberapa menit ya, teman-teman. Alhamdulillah udah sampai di stasiun Gambir dan ini penumpangnya udah banyak banget yang mau naik kereta api Parahyangan, teman-teman. Oke teman-teman, kita udah keluar di stasiun Gambir dan sekarang kita mau jalan kaki menuju halte Transjakarta. Haltenya tuh di sebelah utara, dekatnya pintu keluar, teman-teman. Ini kita sedang jalan menuju ke arah utara. Nanti di depan tuh ada pintu keluar, tinggal ke sana dikit udah nyampe di halte Transjakartanya. Yuk, kita langsung menuju ke kantor Google Indonesia, naik Transjakarta aja. Nah, ini dia teman-teman haltenya, halte Gambir. Lokasinya di depan markas komando Gartap 1 Jakarta. Yuk, kita masuk. Ini sih Pak, mau tanya kalau mau ke SCBD gimana Pak? SCBD yang di mana nih? Sudirman. Oh, Sudirman. Iya. Bapak saya ini naik nomor 2. Oke. Tuh di Monas. Terus Nah, lagi nomor 1. koridor 1. Nanti turun di Jalan Sudirman. Oh, di situ. Bisa di Karet, bisa. Oh, gitu ya. Berarti ini nanti nomor 2 dulu, baru nanti di Monas ke nomor 1 ya. Ya, makasih ya, Pak. Sebenarnya kalau ngomongin masalah transportasi Bandung Jakarta ini udah terlalu banyak ya teman-teman ya. Ada kereta Parahyangan, ada kereta cepat, ada kereta yang murah seperti Cikuray atau Serayu, atau bahkan bisa ngeteng teman-teman pakai kereta lokal. Kapan-kapan deh kita cobain ya ngeteng pakai kereta lokal. Terus selain itu misalkan nggak pengen naik kereta juga ada banyak banget moda transportasi seperti bis, travel, atau mungkin bisa naik pesawat. Tapi nggak tahu pesawat sisinya itu masih ada makan. Kayak gitu teman-teman. Cuman untuk kali ini saya lebih menikmati naik kereta api Parahyangan. Selain itu tadi harga tiketnya murah, bisa menikmati pemandangan dan juga lebih santai aja gitu teman-teman di jalan kereta gitu. Dan titik turunnya di stasiun Gambir itu berada di pusat kota banget teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pergi ke pusat kota Jakartanya, yang mana ini adalah kawasan perkantoran, kawasan pemerintahan, instansi macam-macam, naik kereta Parahyangan jadi alternatif yang sangat pas itu teman-teman. Kayak gitu. Seperti sekarang ini saya pengen menuju ke daerah Sudirman. Sebenarnya cara paling gampang untuk menuju ke daerah Sudirman itu dengan naik travel teman-teman. Dari Bandung tujuannya tuh Blora. Blora itu ya di Sudirman itu. Nanti dari Sudirman kalau menuju ke kantor Google Indonesia yang berada di SCBD itu, kita tinggal naik ojek online atau misalkan pengen versi transportasi umum bisa naik Transjakarta atau naik MRT teman-teman. Nah, tapi karena saya pengen agak nyantai, jadi bisa sambil menikmati pemandangan juga. Kita naiknya kereta api Parahyangan dan begitu turun di stasiun Gambir kita langsung jalan kaki sedikit menuju ke halte Transjakarta. Tadi udah dijelaskan sama bapak petugasnya kalau mau ke daerah
SCBD sana, kita cukup naik Transjakarta 2 kali teman-teman. Yang pertama koridor 2 dari Gambir menuju halte Monas. Lalu di halte Monas kita bakal transit dan ganti ke koridor 1 jurusan Blok M teman-teman. Nah, ini sekarang kita nungguin dulu bis koridor 2 Transjakarta. Gandeng Scania. Bis Transjakarta dioperasikan pertama kali pada tahun 2004. Waktu itu yang berdinas pertama kali adalah Koridor 1. Ide pembangunan moda transportasi Transjakarta ini muncul pada tahun 2001 pada saat Pak Sutioso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hingga saat ini Transjakarta memiliki lebih dari 14 koridor yang tersebar di seluruh provinsi DKI Jakarta dan terintegrasi sampai wilayah Jabodetabek. Alasan kuat saya menggunakan Transjakarta untuk menuju Sudirman adalah tarifnya murah banget. Cukup 3.500 aja dari Gambir menuju Sudirman, dan cukup 2 kali naik, yaitu koridor 2 sampai halte Monas, lalu lanjut koridor 1 sampai Sudirman. Sebenarnya dari Gambir bisa aja langsung ke halte Monas dengan jalan kaki. Jaraknya sekitar 2 km menyisir kawasan wisata Monumen Nasional. Lumayan sih buat mencapai target 10.000 langkah sehari. Oke, sudah sampai di halte Monas. Selanjutnya kita pindah ke depan menuju pintu koridor 1. Tuh, pintu G sampai C itu untuk koridor 1 jurusan Blok M. Wah, ada musola sekarang di sini. Keren banget. Bisa sholat di sini nih. Duar, jalur 1, lihat tuh penumpangnya selalu banyak. Tangan di sini deh. Ini kalau kita cek ya, kantor Google Indonesia itu berada di sini teman-teman, SCBD Park. Nah, untuk halte terdekat itu di sebelah sini. Tadi udah sempat ngecek, salah. Nah, ini halte terdekat itu di Senayan Bank DKI. Nanti kita turun di sini teman-teman. Sip. Kalau naik MRT paling dekat di sini, Istora Mandiri. Kalau naik MRT ya, tapi kalau naik Transjakarta turunnya di Senayan Bank DKI. Masih tujuan Blok M, tujuan Blok M, mobil kosong lagi. Alhamdulillah. Harusnya murah banget, 3.500. Haltenya enak banget nih teman-teman, ada skybridge-nya gini. Andai aja Bandung kayak gini transportasi umumnya. Cakep banget pasti. Kalah jauh sama Jakarta, Bandung mah. Statusnya doang kota besar, tapi transportasinya kalah. Ini kita keluar langsung menuju ke arah Google Indonesia.
Kalau di kawasan Sudirman, jalan kaki itu terasa menyenangkan. Trotoarnya bersih, luas, jembatan penyeberangannya juga cakep. Jadi mau jalan kaki jauh pun gak akan terasa gitu. Mungkin orang-orang yang kerja di sini tuh pada sehat-sehat ya, soalnya lebih banyak jalan kaki. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kawasan SCBD, Sudirman Center of Business District. Bener gitu nggak singkatannya? Ya, yang tahu bisa komentar di bawah. Ini setelah kita cek ternyata lokasinya nggak jauh-jauh amat sih. Jaraknya kalau jalan kaki itu 300 meteran ke arah sono tuh. Jalan kaki aja deh. Cepet nih jalan kaki tuh ke sini. Dekat. Dah, gas jalan kaki aja yuk. Kantor Google Indonesia berada di sebuah gedung bernama Pacific Century Place. Begitu nyampe, langsung check-in dan welcome to Google Indonesia. Oke teman-teman, ini name tag saya sudah di tangan. Ih, keren banget. Google Guest Wisnu Setiawan. Ini kita udah dipanggil nih teman-teman buat masuk ke dalam. Yuk. Minum dulu teman-teman biar seger. Ngambilnya infused water aja karena tadi udah minum kopi. Kalau minum teh kayaknya kurang deh, lebih seger yang infused water ini enggak sih? Tuh ada apelnya tuh, mantap, masya Allah. Alhamdulillah tadi ada sesi diskusi di dalam karena sesinya private dan eksklusif. Mohon maaf gak bisa di-share ya. Ini kita udah selesai sesinya, jadi sekarang ada waktu untuk coffee break teman-teman. Ada beberapa sajian di situ, nanti kita bisa nikmati. Mantap. Habis coffee break baru kita office tour nih teman-teman. Dapat teman baru nih. Nih salah satunya ini nih teman-teman. Wih. Boleh dong kenalan satu-satu. Yang ini dulu. Oh, iya. Gue Ritsuka Zep. Ini sih siapa nih namanya nih? Rifki. Mas Rifki. Sama Rifki, tapi nggak kembar. Tapi nggak kembar ya. Yang satu ya, yang satu channel gaming, yang satu channel edukatif. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke. Ini yang satu lagi? Nama gue Alfian. Alfian. Dari channel gaming juga. Channel gaming. Jadi kita. Ini gak dikenalin. Oh, boleh. Dengan kakak siapa? Shin Kamiya. Shin Kamiya. Channelnya? Shin Kamiya juga. Shin Kamiya. Tentang apa nih? Tekken. Wih, serius? Iya, seriusan. Mantap. Oke, thank you. Pakai ini ya? Iya, pakai piring dong. Ya, ada roti legit, ada ini Risol ini. risol nih kan. Itu ada tulisannya tuh savory risol. Ini ada lemper ayam. Cobain satu-satu nih. Enggak ada, gua paling makan risol aja dong. Risol gua. Doyan gua soalnya risol ini. Iya, mantap lah. Oke, kita mau menikmati service snack. Enggak, bukan canda, bukan service snack. Kita mau menikmati snack sore atau coffee break ya istilahnya, sambil melihat pemandangan nih teman-teman. Ini adalah pemandangan Jakarta dari lantai 45. Gokil banget ya. Biasanya saya kerja sebelah sana tuh, TLT, Telkom Landmark Tower. Kalau pas lagi ada project di Jakarta, biasanya di TLT situ. Kayak gitu teman-teman. Yuk kita mau makan dulu. Ini foto dulu. Ini ya. Ntar Foto dulu lagi lah. Foto lagi, foto dulu enggak? Ayo, foto dulu. Mau. Mumpung masih fresh.
teman-teman, break udah selesai, saatnya agenda yang paling ditunggu-tunggu yaitu Office Tour Google. Simak sampai tuntas ya Office Tour Google ini, karena akan ada banyak sekali insight-nya teman-teman. Yuk. Tapi sebenarnya nanti layarnya akan berganti ke trending search di beberapa negara lainnya gitu ya. Kita bisa tunggu aja biar kalian bisa tahu keyword yang paling sering dicari meeting roomnya kita, karena di dalam keren. Android yang kita kasih baju ada dari seluruh provinsi di Indonesia. Lucu ya? Iya nih. Kayak blind box gitu ya. Iya. Nih teman-teman, salah satu ruangan meeting yang boleh dikunjungin untuk partner eksternal. Nah ini lucu banget nih teman-teman tuh. Ada banyak sekali Android yang dikasih baju adat Indonesia. Ini Minang, ini Palembang, ini mana nih nggak tahu. Ini Jawa, nih Jawa. Tuh banyak banget, ada Dayak Madura, ya Allah, Madura. Ini Sunda kalau nggak salah, kayak gitu. Macam-macam lah pokoknya, gas. Spot foto yang biasanya kamu suka Google. sebagai informasi juga. Jadi kami tahu juga di setiap negara itu berbeda-beda temanya, disesuaikan dengan kekhasan daerah atau kekhasan negara mereka gitu. Keren banget nih ruang kafenya, ada kedai Mbah. Ini konsepnya kafetaria gitu, jadi setiap harinya karyawan Google itu diberikan makan secara gratis, formatnya buffet dari pagi sampai sore. Dan jadi pagi itu ada jadwalnya sendiri 8 sampai 10, nanti lanjut makan siang 12. Papasan. Hai. Kayak dapur bersih gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak atau karyawan lagi lapar di luar jam makan yang tersedia di kantin, kita biasanya kesini buat ngambil snacks, atau misalnya di rumah. Di sini ada juicer, ada coffee maker, jadi kesehatannya dari mulai ini ada air mineral, terus ada ini air apa yang lupa namanya, kombucha, jamu ya. paling sehat Wow. sampai yang paling tidak sehat. Ini udah mulai ada mecin-mecinnya dikit nih. Jerky. Beef Jerky. jerky, ini bawah udah kayak coklat-coklatan biasanya. Oh. Doritos. Ini Citos. Tidak sehat sekali. Iya. Micin banget. Nah, di bawah ini adalah extension atau apa namanya, sambungan dari area makan. Jadi kalau kita kekurangan tempat di atas, itu cuma makan di bawah, tapi rata-rata ini dibutuhkan untuk kayak tamu yang jumlahnya besar gitu ya. Jadi mungkin mereka biar nggak nyampur dengan karyawan, makanya di sini. Ini yang hanya karyawan yang boleh masuk. Googlers only. Ini biasanya lantai favoritnya teman-teman kreator, karena banyak ruangan-ruangan yang fun gitu ya. Ini kalau kalian kerja di ruangan mereka bisa main ke sini. Tapi sebelumnya ini kita punya staff locker. Staff locker ini adalah tempat kita ngambil device atau mengembalikan device. Misalnya kita pesen laptop gitu ya, atau handphone, atau apalah perangkat-perangkat, biasanya kita pesen lewat sini. Maksudnya kita ngambilnya lewat sini. Di sini ada berbagai macam permainan. Ada PS, Wih. ada gaming console, ada tempat karaoke juga di sini. Enak ya. Weh. Alatnya lumayan lengkap ya. Ini alat buat boxing bukan yang ini? Betul. Mantap ya. Oh ini nih yang di bola itu. Ya ini. Itu area perkantoran karena tempatnya luas sekali. Jadi kalau kalian nonton film The Intern gitu ya, kalian pasti familiar dengan sepeda ini gitu. Oke, nah ini
nyambung dengan loan. Jadi untuk teman-teman karyawan itu santai, mereka bisa Nah di sini sebenarnya sama aja sih kalau ya sebenarnya nggak boleh, cuma kalau kalian mau take foto aja nggak apa-apa. Kalau live station ini ruangan menyusui, jadi hanya bisa diakses oleh yang memiliki akses dan terdaftar, jadi nggak sembarang orang bisa. Bisa ganti spray, bisa ganti selimut juga, jadi semuanya sudah tersedia dan higienis. Gitu, kayak kosan ya. Oke teman-teman, sudah selesai kita office tour-nya. Gimana? Mantap gak? Mantap kali. Mantap kan? Wah ini kantor idaman banget gak sih? Bener. Banget kan dia. Merdeka. Merdeka. Yuk, saatnya kita makan. Menu makannya bakso. Bakso. Ting 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 ting, bakso. Ini sih. Pak, kalau masih ada tetelan ya. Iya. Terima kasih. Bakso. Oke teman-teman, saatnya kita makan dan ini menunya adalah bakso teman-teman. Seperti biasa makannya with view. Mantap banget kan? Mantap. Makan bakso siang-siang dari ketinggian 45 lantai. Lantai 45 maksudnya. Mantap. Bakso Google. Bang, kesan hari ini? Capek sih. Capek ya? Tapi seru. Seru banget ya? Ini first time di sini. First time ke Google. First dan time. ternyata cakep. Ternyata kalau kerja di sini tuh betah lah. Betah banget ya? Kita bisa pensiun di sini tanpa penyesalan. Asik. Lebih aman. Merdeka. Kata-kata untuk hari ini? Tidak perlu kata-kata. Tidak perlu kata-kata. Gimana kesannya? Kata-kata hanyalah bullshit. Asik. Yang penting apa? Action. Just do it. Just do it. Mantap. Untuk dapetin duit. Asli itu intinya. Oke teman-teman, barusan saya dapat gift dari YouTube. Keren banget nih, box segini besar. Bingung nih cara gimana pulangnya gimana. Kita coba buka ya teman-teman. Alhamdulillah ini menjadi pemenang dari challenge bootcamp YouTube Shopping teman-teman. Kita coba buka ya. Bismillah. Oke teman-teman, kita dapat ini nih. Apa nih? Tas kamera nih teman-teman. Keren banget. Ada logo YouTube-nya. Ini buat ini nih, buat apa namanya, nyimpan kamera. Terus dapat satu lagi tripod. Mantap, dapat tripod. Asli ini keren banget. Thank you banget YouTube, ini luar biasa. Dapat tripod. Itu nanti dikirim. Oh ya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang channel membership, jangan lupa buat isi formnya. Gak perlu beli kamera. Lumayan ya buat konten. Bang, selamat atas kemenangannya dapat JJ Smoke. Semoga aja makin sukses. Makin sukses, semoga makin sukses bisa meneruskan kiprahnya Bang Windah. Thank you. Thank you very much. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Ya. Kang, thank you ya. Sampai jumpa lagi. Sehat terus, sukses terus, Bang. Sampai jumpa. Thank you banget. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah beres acara, saatnya kita kembali pulang. Sebenarnya rada-rada cemas sih karena kereta yang mau saya naiki ini jadwalnya jam 18.25 dari stasiun Gambir. Dan saya baru bisa keluar gedung Pacific Century Place sekitar jam 17.15 menit. Masih ada waktu sekitar 1 jam dan saya malah memutuskan buat naik Transjakarta lagi. Emang ya jiwa hemat tuh berkobar sekali di sini. Gak peduli kondisi penuh desak-desakan, yang penting masuk. Kayak gini tuh jadi ngerasain betapa beratnya perjuangan orang-orang yang kerja di Jakarta, meraih pundi-pundi rupiah untuk bertahan hidup dan mewujudkan impiannya. Saya yang sekali merasakan aja udah ngerasa capek banget. Gimana mereka yang setiap hari kayak gini ya? Sehat selalu deh buat semua tulang punggung keluarga.
Dan setelah harap-harap cemas berpacu dengan waktu, akhirnya sekitar jam 18:06 saya pun tiba di stasiun Gambir. Alhamdulillah masih keburu. Oke teman-teman, alhamdulillah keburu dari mana tadi, SCBD menuju Gambir. Alhamdulillah nyampe Gambir tadi jam 6:05 dan keretanya ternyata telat juga ternyata teman-teman. Nyampe sini tuh harusnya jam 6 kurang, tapi jam 6:10-an baru nyampe keretanya. Dan sekarang udah diberangkatkan lagi nih jam 18:25-an, tapi kayaknya ini berangkatnya telat juga deh. Itu masih ada keretanya lewat, nanti baru kita bisa diberangkatin teman-teman. Sip, alhamdulillah. Perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and Oke teman-teman, alhamdulillah kita bisa pulang ke Bandung dengan kereta api Parahyangan yang jam keberangkatannya itu pukul 18:25 teman-teman. Awalnya saya tadi sempat skeptis ya ketika baru turun di Google Indonesia itu sekitar jam 5 lebih, dan baru dapat bis itu jam setengah 6 teman-teman. Dan apa ya, bisnya itu penuh banget, bener-bener kayak work hour banget gitu ya, jam pulang kantor. Dan semuanya pada naik Transjakarta, aduh gokil banget. Sampai akhirnya jam 6:05 saya tiba di stasiun Gambir, dan ternyata kereta api Parahyangannya belum datang teman-teman. Sebenarnya ini adalah kereta api Papandayan ya, keberangkatan dari Garut tujuan Gambir yang harusnya tuh datang jam 6 kurang, tapi ternyata keretanya telat dan baru tiba itu sekitar jam 6:10 teman-teman, dan diberangkatkan lagi jam 6:25, berarti berhentinya cuma 15 menitan teman-teman. Gokil, ini emang the real kereta tektokan gitu. Anyway, hari ini saya senang banget, saya happy banget udah mengikuti agenda office tour di Google, dan banyak sekali insight yang bisa saya dapatkan. Pertama tadi ada sesi diskusi dan juga workshop, tapi materinya sangat eksklusif, jadi mohon maaf tidak bisa saya rekam. Dan yang bikin saya happy itu agenda office tour-nya teman-teman. Akhirnya saya tahu seluk-beluk kantor Google Indonesia, di mana fasilitas dan juga fitur-fiturnya itu sangat memanjakan karyawan teman-teman. Ada pantry, ada dapur, tempat makan, all you can eat, apa lagi ya, ada tempat game juga, tempat mengasah bakat kayak apa, studio musik itu, terus juga ada ruang tidur itu disediakan gitu teman-teman. Bener-bener kayak fasilitasnya itu apa ya, memanjakan banget lah gitu. Dan yang bikin saya happy lagi adalah saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan relasi-relasi baru, teman-teman kreator yang
kebanyakan sih emang kontennya itu gaming ya, tapi ternyata ada juga konten yang lain seperti salah satu contohnya adalah konten edukatif teman-teman. Ini benar-benar luar biasa banget. Dari kegiatan ini akhirnya mendapatkan insight baru, mendapatkan pengalaman baru, relasi baru, keren banget pokoknya. Thank you banget Google untuk agenda Office Store ini. Semoga kita bisa datang lagi di agenda selanjutnya di Google Indonesia. Mantap pokoknya. Kedatangan kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta. Selesai turun dan naik penumpang, tetapi Oke teman-teman, kita udah sampai di stasiun Purwakarta. Sekarang jam berapa nih? Jam 8 tepat. Nah, ini kita udah sampai di stasiun Purwakarta dan berhentinya cuma sebentar teman-teman. Beda sama yang tadi pagi. Tadi pagi berhentinya 10 menit. Kalau sekarang berhentinya bentar banget. Ini udah mau diberangkatin. Oke teman-teman, malam ini saya lumayan capek banget karena aktivitas seharian. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke kereta makan untuk menikmati sesuatu yang hangat-hangat teman-teman ya. Sini saya pesen ini teman-teman. Mana ya? Wedang sereh jahe lemon. Ini minuman kesukaannya Mas Irja Nela Mulyana. Tapi emang wedang sereh ini apa ya, good banget ya teman-teman, greatest all the time. Jadi untuk selevel minuman hangat, wedang sereh ini tuh enak banget teman-teman. Dia ada sensasi hangat dari jahenya, terus kemudian wangi dari lemon dan juga serehnya. Untuk rasanya masih sedikit ada bitter-bitternya gitu ya teman-teman. Tapi tercampur ngeblend sama gula batu. Ini kebetulan gula batu saya pakainya setengah. Kalau misalkan dipakai semua mungkin bakal kemanisan menurut saya. Jadi selera kembali ke masing-masing ya teman-teman. Karena saya pakainya setengah aja itu udah cukup. Jadi ada sensasi bitter-bitternya itu jadi lebih nikmat gitu teman-teman. Mantap. Untuk harganya Rp17.000. Tapi menurut saya ini worth it banget ya teman-teman. Untuk menambah stamina yang tadinya capek-capek jadi lebih seger lagi, dan apalagi malam-malam AC-nya cukup kerasa dingin, minum ini jadi lebih hangat gitu teman-teman. Bismillah. Masya Allah, nikmat banget.
Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Bandung. Oke teman-teman, alhamdulillah udah sampai di stasiun Bandung dan jadwalnya telat ya teman-teman. Harusnya jam 21.20-an, tapi ini jam 21, hampir jam 21.30 kita baru nyampe. Tapi nggak apa-apa, kita jadi dapat momen masuk di stasiun Bandung itu barengan dengan kereta lokal Bandung Raya teman-teman. Tadinya saya agak pesimis gitu, wah udah kesalip di stasiun Ciroyom nih. Ternyata pas sebelum masuk stasiun Bandung, keretanya berhenti. Nah, si lokal baranya mereka tuh mendekat dan akhirnya pas banget sebelum masuk stasiun Bandung. Ya walaupun agak jauh tapi tetap kelihatan sorot lampunya. Kita masuknya barengan gitu teman-teman. Oke, mantap banget. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nanotrip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nanotrip upload setiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.